Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah bersama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyaknya anugerah dan limpahan nikmatnya kepada kita semua. Sehingga pada pagi ini kita masih diberikan kesempatan dan juga kesehatan bisa hadir di majelis yang mulia ini menunaikan salat subuh berjamaah, dan insyaallah kita akan lanjutkan dengan ta'lim. Selawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa istiqomah melaksanakan sunnah-sunnahnya, dan semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Topik kita apa nih pagi ini? Mau tahsin lagi apa mau yang lain? Siapa aja? Baik. Entah kalau nggak yang lain, tahsnya kita minggu depan aja ya. Kita belajar di surat Al-Baqarah lagi, ayat ke 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Ini ayyuhan nas lagi. Pertemuan hari Kamis kemarin kita udah belajar ya. Ya ayyuhan nas. Masih ingat artinya apa? Wahai sekalian manusia ya. Artinya bahwa yang dipanggil oleh ayat ini adalah seluruh manusia. Mau orang Islam ataupun orang kafir, mau anak kecil, orang dewasa, orang tua, laki-laki, perempuan, semua dipanggil. Ya ayyuhan nas. Kalau topik minggu lalu pertemuan terakhir kita kulu mengenai makanan. Ya ayyuhan nas, kulu mimma khalaqnakum halalan thayyiban, yang baik dan halal. Tapi yang mengenai kulu makan, kalau sekarang tapi yang mengenai budu beribadahlah atau sembahlah. Wahai sekalian manusia, ya ayyuhan nasu ubudu, sembahlah. Menyembah siapa? Rabbakum, Tuhan kum kalian. Ini ada kata Rabb. Al-Quran punya beberapa kata yang berbeda yang menunjukkan makna Tuhan. Apa aja katanya? Di samping Rabb, Allah ya, ada Allah, kemudian lagi ada ilah. Ilah kan, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan. Kenapa nggak pakai la Rabb illallah? Kenapa menggunakan ilah?
La ilaha kan menggunakan ilah, artinya Tuhan juga, tidak ada Tuhan. Di sini ada Rob. Ya ayyuhan nasu ubudu robba, atau alhamdulillahi robbi. Rob menggunakannya. Kenapa enggak alhamdulillahi ilahil alamin? Kenapa pakai robbul alamin? Jadi maknanya sama semua. Kalau kita lihat terjemahan, Rob itu adalah Tuhan, ilah juga Tuhan. Cuman di dalam satu kalimat menggunakan ilah, di dalam kalimat lain menggunakan Rob. Apa bedanya ilah dengan Rob? Nah, para ulama mengatakan kalau kita mengucapkan la ilaha, ilah di situ artinya adalah Tuhan, maknanya adalah Tuhan yang wajib disembah. Jadi di dalam kalimat la ilaha itu ada kata yang dihilangkan. Kata para ulama, makna aslinya adalah la ma'buda illallah. Artinya tidak ada sesembahan. Nah, ilah itu artinya sesembahan, kecuali hanya Allah. Jadi kata ilah kita dalam kurung gitu kan. Nah, kalau terjemahnya kan Tuhan dalam kurung yang wajib disembah. Jadi tidak ada Tuhan dalam kurung yang wajib disembah illallah, kecuali Allah. Bagaimana dengan Rob? Rob maknanya adalah seperti dalam kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Rob adalah Tuhan. Tuhan yang mana? Kalau tadi Tuhan yang wajib disembah, inilah Tuhan yang menciptakan, yang memelihara kita, yang memberikan kita rezeki. Itu maknanya Rob. Nah, jadi kalau kita alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah itu siapa? Rob, yang telah menciptakan kita, yang telah mendidik kita, yang telah memberikan kita rezeki, yang telah memelihara kita, itu namanya Rob. Dan kata Rob ini dipakai di dalam istilah Al-Quran. Padahal di dalam istilah sebelum Al-Quran, yaitu di dalam kitab Injil, itu menggunakan kata ab. Sebelumnya menggunakan kata ab. Artinya apa ab? Bapak, Tuhan. Tapi Bapak, makna aslinya Bapak. Abi, ya, seperti Abi ya, Abi, Bapak. Dan masalahnya adalah saat menggunakan istilah ab, akhirnya dipelesetkan di dalam ajaran Kristiani, dipelesetkan ab. Bapak itu dianggap sebagai Tuhan akhirnya gitu loh. Ya kan? Karena menggunakan istilah ab, Bapak, padahal yang dimaksud dengan Bapak di sini adalah bukan Bapak sebagaimana Bapak kandung gitu, sedang Bapak. Akhirnya makanya Al-Quran menggunakan istilah yang berbeda dari kata ab menjadi kata Rob. Cuma beda satu huruf aja. Kata ab menjadi kata Rob, yang artinya adalah Tuhan. Sehingga tidak ada kemungkinan bahwa kata ini akan nanti dipelesetkan, disalahartikan. Karena makna dasar dari Rob itu adalah Tuan. Sebenarnya bukan Tuhan, tapi Tuan. Mister. Nah, Mister itu Rob. Bahasa Inggrisnya Mister. Jadi ada namanya Tuan atau Mister. Ada namanya kebalikannya dari Rob, ada Abd. Apa itu abd? Hamba. Nah, hamba. Abd itu hamba. Jadi ada Rob, ada abd, kebalikannya itu. Rob ada tuan. Kita kebayang kalau kita ngomong tuan di zaman perbudakan ya, kita
ngomong tuan, kan kita lihat tuan tanah misalnya, dengan tuan takur, tuan takur hafal bener ya. Namanya tuan, kita kebayang kan kalau ngomong tuan itu kebayang kita tuan tanah kayak mau tuan takur atau tuan apa zaman dulu kan gitu, yang dia punya majikan itu, majikan betul, yang mana dia punya budak-budak, punya pekerja anak buah dan sebagainya. Tuan seperti itu ya. Dan seluruh anak buahnya itu dia harus ikut apa kata mau tuannya. Kalau kata tuannya suruh nyangkul ya nyangkul. Kalau kata tuannya suruh makan ya makan gitu. Harus ikut semua apa kata tuannya. Kalau nggak ikut apa yang terjadi? Dimarahin, mungkin dipecut, mungkin ditendang, mungkin diomelin gitu kan. Zaman dulu kan begitu. Orang disiksa, jadi namanya nggak nurut, punya anak buah, kita kan punya budak yang tidak nurut dengan tuannya, maka dia akan disiksa. Kira-kira gambarannya seperti itu. Jadi saat kita ngomong Rabbul Alamin, kita ingat Allah itu adalah Tuhan kita. Kita harus ikut apapun yang diperintahkan oleh Allah. Kalau kita nggak ikut, maka siksa. Tapi kok kesannya kejam kalau kayak gitu ya? Kesannya kejam. Rob. Makanya kalau di dalam Al-Fatihah, setelah Rabbul Alamin, kalimat selanjutnya apa? Rahmanir-Rahim. Allah tuh nggak kejam kayak tuan-tuan tanah atau tuan takur, tapi yang punya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih dan Penyayang. Jadi walaupun ada orang yang tidak patuh, ada orang yang nggak sholat, ada orang yang melanggar perintah Allah, apakah langsung dihukum? Enggak. Banyak orang yang sholat tapi hartanya berlimpah. Banyak nggak? Nah, banyak banget ya. Banyak orang yang non-muslim tapi kaya raya, banyak. Artinya apa? Tidak langsung dihukum. Allah kasih kesempatan selama dia hidup, silahkan. Tapi Allah tetap Rabb loh, tetap Tuhan. Yang kita tahu kalau kita melanggar suatu saat pasti akan dihukum. Di dunia pun begitu. Tapi bedanya kalau tuan tanah atau tuan takut tadi di dunia, begitu lihat anak buahnya nggak bener, disuruh kerja malah molor misalnya, ditendang langsung. Dipecat. Mending kalau dipecat disiksa, cuma ditendang, disuruh kerja dipaksa, nggak dikasih makan, tapi disuruh kerja, kan begitu. Namanya juga budak. Kalau dipecat mending ya tinggal cari kerja lain. Enggak, dulu kan namanya budak itu ya dimiliki. Udah kayak properti, udah kayak barang gitu. Boleh deh apa-apain. Jadi itu maknanya. Tapi Allah tidak punya gambaran yang seperti itu. Sebabnya di dalam surah Al-Fatihah itu ada kalimat Ar-Rahman dan Ar-Rahim untuk menunjukkan bahwa Allah tidak seperti itu. Allah adalah Tuhan atau Tuhan yang senantiasa memberikan kesempatan kepada budaknya, kepada hambanya, kepada abdnya untuk silahkan kamu berbuat salah, aku kasih kesempatan sampai dengan umurmu habis. Kalau umurmu udah habis, ya udah kesempatanmu habis juga, udah cukup. Kalau kamu tetap melanggar sampai dengan umurmu habis, kemudian kamu mati, ya udah, itulah saatnya kamu menerima balasan dari amal perbuatan kamu. Itu. Jadi itu bedanya makna Rabb. Baik ya ayuhan nasu ubudu, wahai sekalian manusia, ubudu, sembahlah Rabbakum, Tuhan atau Tuhan kalian semua, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian,
walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian semua bertakwa. Di sini Allah mengingatkan bahwa kalimat ini sebetulnya kalimat yang digunakan oleh Nabi Musa alaihi salam waktu Nabi Musa berdebat dengan siapa? Fir'aun. Dengan Fir'aun berdebat. Nah, Nabi Musa apa Nabi Ibrahim? Nabi Musa, seingat saya Nabi Musa. Jadi Nabi Musa mengatakan waktu itu berdebat dengan Fir'aun. Awalnya Nabi Musa mengatakan, Tuhanku bisa menghidupkan dan mematikan. Kata Fir'aun, aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Maka dipanggillah dua orang budak, budak. Coba bawa dua orang budak, prajurit yang nyuruh dia budak. Yang satu dibunuh, dipenggal, satu dibiarkan hidup nih. Terus saya mematikan dan menghidupkan, gitu. Kan apa ya? Iya, kalau yang dimaksud mematikan dan menghidupkan oleh Musa kan bisa itu. Kalau ini enggak, ada milih gitu kan. Oh, yang ini dibunuh, yang ini enggak. Ini berarti mematikan, ini hidupkan. Saya bisa juga gitu. Nah, kemudian akhirnya Nabi Musa mengatakan dengan kalimat yang ini. Gitu. Kalimatnya adalah, Tuhanku adalah pencipta kamu dan orang-orang sebelum kamu. Itu satu ruangan itu, hampir setengahnya beriman semua kepada Nabi Musa. Di dalam hatinya, tapi iya juga ya. Kenapa iya juga? Sebelum Fir'aun lahir, Tuhannya siapa? Kan dia mengaku Tuhan tuh. Ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun. Saya adalah Tuhan yang maha tinggi. Dia minta disembah, dia Tuhan, dibilang. Dengan kalimat ini, Tuhanku adalah pencipta kamu dan orang-orang sebelum kamu, nenek moyangmu. Setelah tidak langsung Musa mengatakan, sebelum ente lahir Tuhannya siapa, kan begitu. Ya, bapak pun waktu itu Tuhannya siapa, kan ente belum ada, karena ente ngaku Tuhan. Nenekmu, kakekmu, Tuhannya siapa? Kalau ente memang ngaku Tuhan. Seolah-olah kalimat seperti itu langsung cek Fir'aun itu, dia nggak bisa ngomong. Dan hampir setengahnya, kata para ulama ya, ruangan di mana Nabi Musa dan Fir'aun itu berdebat, langsung beriman kepada Nabi Musa. Nah, dia benar juga ya. Ngapain gua nyembah Fir'aun? Nah, Fir'aun belum lahir, Tuhan gua siapa, kan gitu. Makanya di sini kalimatnya, alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Sebelum kalian lahir, Tuhan itu. Sama argumen ini bisa digunakan juga untuk orang-orang Nasrani, orang Kristen. Kalau Nabi Isa itu adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan, dan sebelum Yesus lahir, Tuhannya siapa? Sama argumennya. Ya kan? Kalau emang Yesus itu Tuhan, sebelum lahir, Tuhannya siapa? Jadi ini mengingatkan, itu sebabnya kalimatnya ya ayyuhan nas. Mengingatkan kepada manusia semuanya. Sembahlah Tuhan yang menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu. Jadi kalau kita runut ke belakang, nenek moyangnya siapa, terus sampai ke Nabi Adam, terus siapa? Karena kebanyakan klaim dari ketuhanan itu pasti jatuh di dalam argumentasi ini. Agama Buddha misalnya, Tuhannya siapa? Buddha Gautama itu kan. Sebelum Buddha Gautama lahir, siapa Tuhannya? Bingung kan semua gitu sama. Agama Hindu misalnya, Tuhannya siapa? Dewa apa namanya, lupa saya. Banyak dewanya kan, Dewa Wisnu lah, ada Dewa Siwa, ada Dewa apa, Brahma gitu kan. Nah, sebelum dewa-dewa itu lahir, diciptakan, ada Tuhannya siapa?
semua argumentasinya itu jatuh tentang ketuhanan di dalam kalimat sederhana ini, yang menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu. Jadi kalau ada objek yang dijadikan sebagai Tuhan, ingat, objek itu kapan adanya, awalnya kapan. Kalau objek itu punya awal, pasti dia bukan Tuhan. Karena Tuhan itu pasti tidak punya awal. Tidak punya awal, tidak punya akhir. Makanya kalau kita tradisional ya, kita ngaji dulu di kampung ya. Masih ingat nggak ini? Allah wujud qidam wa khalaqatu lil hawadisi qiyamu bi nafsihi wahdaniyat qudrat iradat. Apa enggak nih? Jadi ciri-ciri Tuhan ya, jadi ini dikarang oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Jadi kalau mendeteksi objek itu benar nggak Tuhan, ya itu tadi cirinya dengan nadom yang tadi. Satu, harus wujud ada, ciri-cirinya ada, tanda-tandanya Tuhan itu ada. Kalau kita lihat tandanya gampang ya, ada jagat raya, alam semesta ini, pasti berarti ada yang ciptakan dong Tuhan. Nggak mungkin nggak. Kalau kamu bilang, kalau debat sama orang ateis kan gitu, kalau kamu bilang Tuhan itu ada dengan, kamu nggak percaya dengan adanya Tuhan. Kalau saya katakan HP saya ini terbuat gara-gara ada angin, ada badai gitu kan, badai Katrina, puting beliung, badai itu menghantam sebuah bengkel. Kemudian karena hantaman badai tersebut, tiba-tiba terbentuklah HP gitu kan, oh ada besinya jadi bengkok, bautnya jadi masuk ke situ, dan sebagainya, terciptalah sebuah benda namanya HP. Ya, kira-kira percaya nggak gitu sama orang ateis kan gitu? Ya nggak mungkin lah, HP pasti ada penciptaan. HP aja ada ciptanya, apalagi planet-planet, bintang gitu kan? Pasti ada yang menciptakan, nggak mungkin enggak. Jadi kalimatnya argumennya mereka tuh udah jatuh dengan itu aja. Satu harus wujud, yang kedua qidam. Qidam itu artinya terdahulu, tidak ada awalnya. Jadi Allah itu pasti, atau Tuhan itu pasti punya sifat terdahulu, nggak punya awal. Jadi kalau ada sebuah objek disebut dengan Tuhan, tapi dia punya awal, ya berarti pasti bukan Tuhan. Karena Tuhan itu sifatnya pasti qidam, tidak punya awal. Sampai kapan ini Tuhan berakhir? Ya nggak punya akhir. Sifat berikutnya adalah baqo, kekal. Jadi wujud harus ada Tuhan itu, kemudian qidam, terdahulu, tidak punya awal, dan baqo, kekal, selama-lamanya ada. Jadi kalau ada Tuhan kemudian mati di salib gitu ya, bukan Tuhan kan, gampangnya gitu, nggak ada akhirnya. Apalagi ada awalnya, lahirnya kita tahu kapan, ya kan, matinya kita tahu kapan, ada awal dan ada akhir, udah pasti bukan Tuhan. Fir'aun juga begitu, lahirnya tahunya kapan, tahu. Ada juga matinya, tahu, ya pasti bukan Tuhan. Jadi sifat Tuhan itu sifatnya qidam, terdahulu, baqo, kekal. Kemudian apa? Mukhalafatul lil hawaditsi, berbeda dengan semuanya yang lain, dengan hal-hal yang baru, dengan barang yang baru. Laisa kamitslihi syai'un, bahasa Al-Qur'annya gitu, tidak ada sesuatu pun yang menyamainya, atau walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang serupa dengannya. Jadi mukhalafatul lil hawaditsi, begitu kalimatnya para ulama, berbeda dengan hal yang ada. Jadi kalau Tuhan wujudnya manusia, berarti pasti bukan Tuhan, oh manusia kan gitu. Ada Tuhan wujudnya sapi, ya pasti bukan Tuhan, karena sama dengan, ya ada penyamanya. Itu sulitnya Tuhan diimajinasikan oleh pikiran manusia, sulitnya di situ. Karena imajinasi manusia itu sangat terbatas. Tuhan itu tidak mungkin diimajinasikan. Kalau Tuhan bisa diimajinasikan, berarti pasti bukan Tuhan. Pasti. Gak usah Tuhan ya.
Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, surga aja nggak bisa dibayangin. Waktu Rasulullah habis Mi'raj, ya Rasulullah surga itu kayak apa? Saya susah ngejelasinnya, kayak gitu. Karena tidak ada pembandingnya di dunia ini. Sesuatu yang belum pernah terlihat, belum pernah terdengar, dan bahkan belum pernah terbertik di dalam hati, itu surga. Jadi kalau dikatakan di surga ada apel gitu, apelnya surga beda sama apelnya sini, nggak, bayangnya beda, bukan kayak di sini apel tuh bulat gitu, merah warnanya, enggak. Tapi itulah apel di surga. Di dunia apelnya kayak gitu. Ada bidadari beda. Nggak jauh-jauh dari bidadari. Jangan dibayangkan bidadari oh kayak siapa? Ah, kayak Luna Maya. Enggak, jangan beda. Tadi belum pernah dilihat, belum pernah terdengar, belum pernah bahkan terbentuk di dalam hati. Itu surga loh. Masih ciptaan Allah. Dan Allah harus berbeda dengan hal itu. Karena Allah itu pasti berbeda dengan makhluknya, dengan ciptaannya, dengan barang-barang yang ada, baik di dunia maupun di akhirat pasti beda. Jadi tidak bisa Allah itu diimajinasikan, diserupakan, nggak bisa. Kalau bisa diserupakan, diimajinasikan, berarti itu pasti bukan Allah. Orang surga aja kita nggak bisa, imajinasi surga kayak apa? Katanya sungai madu, gitu. Mengalir gitu, madu isinya. Nggak begitu, nanti kita lihat di sana. Nggak gitu, sungai susu kan ada tuh. Sungai susu, oh, berarti yang bayangan kita kan sungai tapi isinya susu. Nggak begitu. Kalau kita masih bisa membayangkan gambaran mengenai surga, tidak begitu bayangan. Nanti waktu lihat, oh ternyata begini. Nanti kita akan lihat di sana. Bayangannya itu nggak begitu, nggak kayak di sini, beda. Apalagi Allah yang menciptakannya. Pasti nggak kebayang, nggak mungkin kebayang gitu loh, nggak mungkin. Kayak apa nggak mungkin. Tapi kok ada di dalam Al-Quran tuh yang menyatakan Allah tuh punya tangan, emang dia punya tangan. Nah ini nanti pembahasannya panjang lagi, ketuhanan. Baik, Rabbukumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Terlanjut dengan ayat dua-duanya, alladzi ja'alakumul arda firasya was samaa'a binaa. Dan Allah jugalah yang telah menciptakan atau menjadikan bagi kamu bumi firasya yang terhampar, tempat kita hidup di atasnya. Was samaa'a binaa, dan langit sebagai atap. Ada lagunya ya itu ya. Apa itu lagunya? Tahu ya. Kan langit sebagai atapnya, bumi sebagai alasnya, gitu. Ada itu. Itu memang ini ayatnya ini, makanya Rhoma Irama itu ya Pan ya? Tidur ya. Kalau menciptakan lagu itu inspirasinya dari Al-Qur'an, dari hadis. Jadi ini bumi sebagai lantainya, langit sebagai atapnya. Nah, ini kalimat ini dalam ayat Al-Baqarah ini. Al-ardu firasya was samaa'a binaa. Bumi sebagai lantainya, langit sebagai atapnya. Apal nggak lagunya Mun? Oh enggak. Kamu kan biasanya nyetir truk dengerin lagu Rhoma Irama, bukan? Wa anzala minas sama'i, dan yang menurunkan minas sama'i dari langit ma'an, air hujan. Menurunkan dari langit air hujan. Nah, dengan air hujan itulah Allah mengingatkan kepada kita, wahai semua manusia, gitu kan, ingat yang Allah yang sudah mengasih kamu bumi untuk tempat kamu berpijak, dan langit yang menaungi kamu sebagai atap, dan juga menurunkan dari langit itu air hujan. Ini mengingatkan, Allah lagi mengingatkan kita semua umat manusia. Jadi kalau kamu nggak yakin juga Allah itu Tuhan, yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu, lihatlah Allah. Allah ciptakan bumi untuk kamu tempat kamu tinggal, Allah ciptakan langit sebagai atap, dan Allah turunkan air hujan dari langit itu. Coba kita kebayang nggak?
jagat raya ini segitu luas. Yang bahkan ilmu pengetahuan modern, fisika modern, tidak ada yang tahu ujungnya jagat raya ini di mana, saking luasnya. Kenapa nggak ada yang tahu? Karena jagat raya ini terus berkembang, tidak statis. Jadi jangan kira kalau kita ngelihat setiap malam kan ada bintang ini di sini, berarti arahnya utara di sana. Bintang yang rasi bintang apa? Masih ingat ya? Scorpio. Ya, Scorpio itu menunjukkan arah utara. Kok bintangnya tiap hari ada di situ-situ aja, diem? Kan kita awam gitu kan, mata itu melihat bahwa jagat raya ini statis, diem. Itu sebabnya nelayan, ya termasuk kita bisa tahu arah hanya dengan melihat bintang di malam hari. Kita tahu mana utara, mana selatan, mana timur, mana barat. Kalau siang kan gampang ya, matahari terbit di timur, oh berarti arah timur di situ, tengah barat, oh berarti barat di sana. Kalau malam bisa dengan bintang. Artinya kelihatannya jagat raya ini statis. Padahal kata para ilmuwan, para astronom, para fisikawan, jagat raya ini nggak statis, tapi terus bergerak dan berkembang. Tidak diam, hanya karena saking besarnya sehingga kelihatannya itu diam di situ ada. Padahal dia bergerak sebetulnya. Itu sebabnya tidak diketahui berapa gede luasnya jagat raya ini, nggak diketahui karena saat kita ngukur saat ini besok udah beda lagi ukurannya karena berkembang terus. Entah siapa yang menarik perkembangan ini kok bisa berhenti, kata para ilmuwan sih. Teorinya itu namanya teori dark matter atau dark energy, energi hitam atau material hitam, materi hitam atau kayak gitu. Allah alam itu. Cuman dari sekian banyak triliunan bintang, ya kan, triliunan planet, miliaran galaksi yang terus berkembang sedemikian luas, kok ya cuma atu? Ya ada penghuninya. Bingung nggak? Kan matahari bintang, ya kan? Merkurius, Mars, Venus, Pluto, sebagai planet. Yang namanya bintang itu bertriliun-triliun kita lihat, berkelap-kelip. Yang namanya planet apalagi lebih banyak lagi. Kok ya cuman atu? Yang ada penghuninya tuh. Ini Allah lagi mengingatkan kita. Aku udah ngasih kamu bumi nih buat kamu tempat tinggal di situ. Tuh. Sampai sekarang para ilmuwan tuh mencari berbagai macam teknologi diciptakan, ada teleskop Hubble. Sekarang baru lagi nih meluncurkan teleskop yang terbaru. Apa itu namanya? Yang lebih canggih. Ada lagi dia meluncurkan macam-macam peralatan lah, sampai meluncurkan pesawat tanpa awak yang sekarang sudah melewati Pluto, bahkan melewati tata surya kita. Ada tuh 2 pesawat, Voyager 1 sama Voyager 2 udah lewat itu, tapi masih bergerak terus mengirim sinyal ke bumi. Yang sekali kirim sinyalnya itu butuh waktu 2 hari. Baru nyampe bayangin kecepatan cahaya itu loh, 2 hari. Jadi sekali kirim sono nyampe 2 hari kemudian. Terus sono ngebalas lagi 2 hari kemudian. Saking jauhnya. Sampai sekarang belum pernah ada ilmuwan dari secanggih apapun alatnya, mau dari NASA kayak, mau dari mana kayak, menemukan ada planet yang ada penghuninya, belum pernah ada. Gak usah ada penghuninya deh. Terlalu canggih, kayak bumi gitu, ada penghuninya, ada makhluknya gitu, yang sering digambarkan kalau di film apa namanya? UFO gitu kan, ya film apa Star Wars atau apa gitu kan, ada air, ada macam-macam lah makhluknya, atau film, ya kayak film Superman juga kan, imajinasinya gitu, Superman berasal dari planet apa? Krypton, tuh tukang nonton dari tahun. Ya kan? Berarti kan dari planet lain tuh Krypton. Berarti artinya imajinasi kita manusia itu ada penghuni di planet lain. Tapi sampai sekarang buktinya nggak ada, belum pernah terbukti, itu imajinasi doang. Al-Quran jelas mengatakan bumi, ya, bumi itu.
Al-ard, bumi, firasyan sebagai tempat tinggalmu dihamparkan, silahkan tinggal situ. Bersama bina, dan langit sebagai atap. Sebanyak itu triliunan makhluk benda langit, bintang dan juga planet gitu, tidak ada satupun yang ada penghuninya. Kok bisa? Ya, karena Allah menghendaki seperti itu, diingatkan kita oleh Allah. Gitu ya, nih kalian saya udah kasih saya bumi, saya kasih bumi. Kalian tinggal di sini nikmat, enak kan tinggal di sini enak, bisa napas. Coba kalau kita dipindah ke bulan, gimana? Napas aja bingung, nggak ada udara, nggak ada oksigen, ya kan? Kita dipindah ke Pluto, dingin banget di sana, suhunya minus sekian derajat. Begitu keluarin jari dikit langsung beku jari. Gimana coba? Bisa hidup kayak gitu. Jadi nikmatnya kita diciptakan bumi untuk tinggal di sini. Karena sampai sekarang tidak ada planet yang lebih nikmat untuk ditinggali kecuali bumi. Belum pernah sampai sekarang bertemu ilmuwan, gak usah yang ada makhluknya tadi ya. Bahkan planet yang layak huni. Nah, layak huni dulu dah. Belum pernah ada ketemu. Ada planet yang ada pohonnya gitu di sana, ada oksigennya. Mungkin nggak ada manusianya, oke lah, nggak ada binatangnya, oke lah misalnya gitu. Tapi ada oksigennya, ada air di situ, ada pohon-pohonnya misalnya. Belum pernah ketemu ada planet yang seperti itu, yang layak huni. Sehingga kalau bumi ini hancur, bingung mau kemana. Punya pesawat, kamu terbang sampai sejauh apa gitu kan. Kalau udah kiamat, buminya meledak, hancur, terus gimana? Kita hidup di sini sejauh ini ya hanya satu-satunya planet yang berpenghuni dan layak huni ya cuma di sini. Tidak ada di tempat manapun di jagat raya ini yang punya planet atau tempat yang bisa ditinggali seperti bumi kita ini nggak ada. Sekecil ini bayangin. Padahal Allah janjikan surga itu seluas langit dan bumi. Nanti di surga semua planet bisa dihuni. Tuh gitu. Kira-kira gambarnya gitu sederhananya. Kalau di sini kita cuma bumi yang bisa dihuni nih. Nanti kalau di surga tuh Allah ciptakan semua planet-planetnya karena seluas langit dan bumi kan. Kita mau ke planet apa aja tuh bisa hidup di sono. Bisa pindah-pindah planet itu. Oh, gini binatangnya beda-beda gitu kan. Kayak di film-film itu. Oh, di sini pohonnya beda-beda begini. Apalnya planet ini dengan apalnya planet itu beda rasanya ternyata. Oh gitu. Nanti mungkin gitu ya kalau kita di surga, ayo kita ke Mars yuk. Ngapain? Makan itu, ngopi. Kalau kita ngopi di sini, coba keliling sana, nanti sana komen terus ke galaksi itu yuk. Ngapain sana? Kuliner. Nyari duren rasanya di sana beda sama duren rasanya di sini. Gitu. Bisa kebayang nggak tuh? Seluas langit dan bumi dan semua bisa dihuni, bisa dinikmati, bisa dirasakan. Sementara kita bumi kecil, seuprit. Di antara seluas jagat raya ini, cuma seuprit. Itu pun kita betah. Kok ya betah gitu? Diingatkan, kok ya kalian betah gitu? Tinggal di tempat yang sempit, seuprit, umpel-umpelan di situ. Kok ya betah? Ada nggak yang mau ninggalin bumi? Nggak ada. Betah kan? Tempatnya kecil, sempit, seuprit. Ditinggali oleh 7 miliar manusia, rebutan. Dan memang resource cuma sedikit, makanya rebutan. Rebutan emas, rebutan minyak, ya, rebutan kebun, rebutan hutan, rebutan semua. Kenapa? Karena memang barangnya sedikit. Coba kalau berlimpah barangnya. Karena yang rebutan, gue juga punya, gitu. Itu tempat yang kecil, sempit, sedikit ini, jadikan rebutan. Nggak mau ada yang pindah dari sini, nggak ada yang mau. Ada nggak orang yang mau pindahin? Misalnya ada planet Mars. Oh di Mars ada tumbuhan nih. Ada nggak mau pindah ke sana? Nggak mau. Kenapa? Sepi. Sendirian di sana ngapain? Ya, nggak ada guna. Enakan di sini tanah air. Jadi nanti tanah air itu kalau misalnya ketemu misalnya planet yang lain, tanah airnya adalah bumi itu tanah air.
Di sana tuh udah migrasi tuh, di sana udah migrasi kemana, planet apa kayak entah di galaksi mana gitu. Jadi anzala minas sama'i ma'an, menurunkan dari langit itu air, fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, kemudian dari air itulah tumbuhan untuk sebagai rezeki bagi kalian. Allah ingatkan, semua itu proses Allah ciptakan. Kita mah tinggal menikmati aja. Tinggal menikmati, tinggal di bumi udah jadi sendiri. Ada hujan tumbuh mangga, ada hujan tumbuh rambutan, tumbuh duren. Kita tinggal metik doang, enak. Sekarang aja dibudidayakan. Kenapa? Karena pengen banyak kan, lagi-lagi gitu. Sekarang pengen banyak kan. Coba dulu belum ada budidaya pohon mangga, pohon apa, kan tumbuh liar. Kita tinggal petik doang. Apa ini? Mangga enak cuy gitu. Ada Cirebon ya. Kalau udah dibudidayakan kan begitu manusia. Tapi awalnya kan semua alamnya tercipta. Kenapa? Karena air hujan. Tumbuhlah mangga, tumbuhlah rambutan, tumbuhlah duren, tumbuhlah bunga-bungaan, tumbuhlah padi dan sebagainya. Semua tumbuh. Emang kita mikirin itu enggak. Itu udah jadi dari semuanya sendiri, kita tinggal nikmatin doang. Memang kita ikut mikirin kira-kira mangganya rasanya manis apa ya? Kan manisnya mangga sama manisnya durian beda. Kan sebenarnya sama-sama tumbuhnya dari tanah. Tumbuh dari air yang sama, di tanah yang sama. Kok yang satu manisnya begini, yang satu manisnya begitu, sama-sama manis. Kata Pak Chandra, manisnya Luna Maya beda katanya sama manisnya ini. Sama-sama manis tapi beda gitu. Tumbuh di tanah yang sama dengan air yang sama tapi manisnya beda. Nggak usah beda buah, sama-sama mangga aja beda. Mangga harum manis sama mangga Indramayu sama mangga Gedong sama-sama manis tapi manisnya beda itu gitu. Karena jenis mangganya beda, sama-sama mangga padahal. Weni beda. Sama-sama mangga loh ya, nggak usah sama buah yang lain, sama-sama mangga dulu dah. Berapa macam jenis mangga dan rasanya beda-beda manisnya. Padahal tumbuh di tanah yang sama, tumbuh hasil dari air hujan yang sama. Air hujan yang sama, tanahnya sama. Pohonnya juga mirip kayak gitu, mangga gitu. Ayo begitu rasain. Merem aja kita tahu. Oh, ini mangga ini nih. Tuh. Merem aja kita tahu tuh begitu. Wah, ini mangga ini. Tahu ya, apalagi Pak Anto tahu. Ini kaki kambing dari ini. Nah, tahu ya. Sampai sedetil itu gitu, saraf perasa di lidahnya. Karena ini canggih. Kita nggak usah mikirin, kita udah ada sendiri, udah jadi sendiri. Turun hujan dari pohon, kita tinggal menikmati. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, maka janganlah kamu jadikan tandingan. Ya Allah tuh nggak ada tandingannya, nggak ada sekutunya. Qiyamuhu binafsihi, tadi kalau dilanjutkan ya, inadumnya. Wujud, qidam, baqam, mukhalamatul hadisi, qiyamuhu binafsihi. Berdiri sendiri, nggak perlu bantuan siapapun apapun, nggak bisa sendiri lakuin. Itu Allah sendirian, yamuhu binafsihi. Tidak ada tandingannya, tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Tuh. Jadi kalau Allah masih ada tandingannya, ya itu bukan Allah. Intinya gitu gampangnya. Baik, mungkin itu aja jamaah sekalian. Ya silakan, masih ada waktu. Suara aja Pak, kayak ada di Al-Quran tuh. Nabi Musa tuh penasaran, sama kayak Pak Iri penasaran. Ya Allah, aku penasaran, pengen tahu wujudmu seperti apa. Itu kata Nabi Musa. Yang minta Nabi, ya Allah mah, oke, gitu aja. Apa susahnya bagi Allah, tinggal menampakkan dirinya. Musa, oke, kalau kamu penasaran pengen lihat wujudku,
aslinya kayak apa? Aku akan tajalli, menampakkan diriku. Di balik gunung, itu ada gunung. Kalau gunung itu nanti berhasil bertahan dengan wujudku yang muncul, maka aku akan bisa melihat aku. Begitu Allah tajalli, itu gunung meledak, hancur lebur, Nabi Musa pingsan. Saking dahsyatnya tuh. Akhirnya begitu pingsan, bangun lagi, sadar. Dia langsung sujud. Kenapa sujud? Karena dia takut, ternyata gitu ya, dahsyat banget ya gitu loh. Jadi bukannya Allah nggak mau, tapi nggak bisa makhluknya ini merasakan kehadiran Allah, nggak bisa di dunia ini, nggak bisa. Nggak usah Allah deh. Coba kita lihat matahari jam 12 siang. Plototin. Kuat nggak? Kita ngeliat matahari aja nggak kuat. Jadi jangan dibayangkan Allah itu suatu zat yang kita bisa sentuh, kita bisa lihat, kita bisa, nggak kuat. Kitanya yang nggak kuat, buminya ini yang nggak kuat. Saat ini nggak bisa. Sama kayak kita seolah-olah kita melihat matahari, kita melihat gerhana matahari, coba kita pelototin, buta mata kita. Itu aja kita udah nggak kuat, itu istilahnya gitu. Ada keterbatasan di dalam diri kita, di dunia ini, dan keterbatasan di dalam semua ciptaan Allah di dunia ini ada terbatas. Itu sebabnya Allah tidak mungkin menampakkan dirinya di dunia ini, nggak mungkin. Karena akan hancur lebur jagat raya dunia ini semua, bahwa Allah itu menampakkan tajalli dirinya. Nggak bisa diterima. Kalau mau lihat nanti di surga, tuh. Nggak bisa nggak lihat. Ditanya itu sama Aisyah, sama sahabat juga. Ya Rasulullah, apakah kau melihat Allah? Waktu aku mi'raj, kata Nabi, aku masuk ke dalam sebuah ruangan yang isinya putih semua. Nggak ngeliat apa-apa. Karena nggak bisa artinya. Saking silaunya. Bayangin kita masuk ke dalam sebuah ruangan di mana cahaya itu begitu bersinar, begitu terang, sehingga di sekitar kita tuh nggak kelihatan saking terangnya cahaya itu. Jadi Nabi hanya itu aja, dia menggambarkan. Saking terangnya di ruangan itu, saya tidak bisa melihat apapun di ruangan itu. Suara aja. Kalau dialog bisa. Kalau dialog bisa. Jadi Allah mengizinkan hamba pilihannya tertentu ya, Nabi Musa dan Nabi Muhammad SAW untuk bisa berdialog langsung. Nabi Musa pun berdialog langsung dengan Allah. Nabi Ibrahim, oh ya, Allah nggak yakin, betul. Yakin bagaimana menghidupkan orang yang mati, gitu kan Nabi Ibrahim. Berdialog. Kalau dialog, oke, Allah kasih izin, kasih kesempatan, sehingga bisa berdialog dengan Allah secara langsung. Tapi melihat, Allah tidak kasih izin. Kalau nggak ngizinin ya nggak bisa. Makanya nanti orang yang masuk surga itu kenikmatan surga itu lupa. Itu surga saking nikmatnya, kita kan selama ini wah pengen masuk surga. Kenapa? Karena ada bidadari gitu. Ada macam-macam makanan, pohon-pohonan, segala macam nikmat. Ada emas, permata, zamrud, yakut, sungai susu, sungai madu dan sebagainya. Yang kita bayangkan itu. Padahal kenikmatan itu semua akan lupa dan tidak ada artinya pada saat kita melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lupa, sehingga itulah kenikmatan tertinggi nanti di surga itu. Jadi yang kita tunggu-tunggu nanti di surga tuh, aduh kapan Allah muncul lagi, datang lagi. Tuh, katanya, kata hadis, Allah itu akan muncul di hadapan para penduduk surga sehari 2 kali, pagi dan sore. Padahal sehari itu di sana sama dengan 1000 tahun. Jadi sekitar 500 tahun sekali Allah akan muncul pagi dan sore. Kelihatan Allah tuh kayak gitu. Dan waktu Allah itu muncul, lupa semua kenikmatan surga karena betapa nikmatnya kita melihat Allah. Gimana rasanya? Nanti masuk surga dulu. Dan bayangin nggak bisa. Syaratnya untuk masuk surga apa? Mati dulu. Mati nggak masuk surga. Jadi mau masuk surga nggak?
Mau, tapi mati nggak mau. Itu gimana caranya? Baik, ada lagi pertanyaan yang lain? Makanan itu Pak. Ya. Nanti kan ada kita ditempatkan di bumi, terus orang lain nyari lagi. Padahal di surat Al-A'raf ayat 25 itu disebutkan Allah berfirman di bumi itu kamu hidup dan di bumi itu kamu mati dan dari bumi itu pula kamu akan dibangkitkan. Jadi emang mereka ada lagi tempat lain. Iya, itu dia makanya. Tapi dicari-cari ya. Tapi dicari-cari. Proyeknya Elon Musk ya. Penampungan di Mars gitu kan. Padahal kalau menurut para ilmuwan Islam sendiri ini udah jelas ya. Di situ kamu hidup, di situ kamu mati, dan di situ kamu dibangkitkan. Iya. Tempat lain gitu. Tapi masalahnya manusia kan penasaran, kalau yang lain penasaran kan susah. Jadi banyak orang yang buang-buang duit karena rasa penasaran. Kan buang-buang duit doang gitu. Ngapain nyari-nyari tempat lain di muka bumi, kan buang duit sekian triliun dolar. Cuma buat ngeliatin Mas ada kasihnya. Nah gitu. Nah, penasaran tapi sampai sekarang nggak ada hasilnya rasa penasaran tersebut. Karena memang udah jelas ya di bumi inilah kita hidup, di bumi inilah kita nanti mati dan dibangkitkan. Itu. Dan kalau Ya. saya lihat ini ya, tadi dunia itu kan bulat gitu ya, ceritanya gitu. Terus suatu saat pasti takdirnya dah kiamat kan gitu. Nah dengan sesungguhnya Allah sudah memberikan kenikmatan yang begitu banyak, tapi karena ketidakpuasan dan karena hawa nafsunya maka bumi itu dibor-bor gitu kan ya, dicari sampai kapan, sampai kemana gitu, cari bulian. Nah akibat kerakusan itu pula yang menjadikan akhirnya kiamat, misalkan karena dalam bumi itu kan api gitu ya, bola api sebenarnya di dalam terakhir paling dalam itu adalah api. Seperti kemarin juga di Lapindo kan salah colok seperti itu kan. Nah saya kebayang kalau salah colok sampai dengan dalamnya itu kan ya habislah dunia gitu, karena kerakusan juga gitu. Mungkin seperti itu kali-kali. Ya betul, memang manusia itu berpotensi untuk karena kerakusannya tadi ya merusak lingkungan, merusak bumi ini yang tadi asri menjadi kacau. Memang begitu. Ayatnya itu du'al fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aidikum. Sudah tampak kerusakan di daratan dan lautan akibat dari perbuatan kerakusan kalian sendiri. Ada. Memang ya kitalah yang merusak bumi ini. Dulu Pamulang ini hijau ya kan, nggak ada banjir, sekarang banjir. Gampangnya gitu aja dah. Kenapa? Ya karena itu tadi saluran air yang makin sempit, penyerapan air yang makin jarang, makin langka, pohonan ditebang, gitu kan. Tanah yang tadinya nyerap air jadi beton, jadilah banjir. Jadi sebenarnya yang merusak bumi ini ya diri kita sendiri akibat dari kerakusan kita sendiri. Kita sendiri bertanggung jawab dan terhadap kelangsungan hidup bumi ini. Itu sebabnya orang-orang kayak Elon Musk itu nyari tempat di luar bumi yang bisa ditinggali di mana, karena memang dia menyadari sebetulnya bumi ini cuma satu tapi dirusak bareng-bareng. Kalau ada alternatif di luar bumi tinggal di mana ya mungkin jadi alternatif. Belum kalau terjadi perang nuklir. Kemarin tuh hampir itu Iran sama Amerika sama Israel. Kalau terjadi perang nuklir habis kita semua ini. Jadi apa kalau di ayat 22 tadi kan Allah menciptakan bumi serta segala semua fasilitasnya, sarana semua ada semua yang Allah ciptakan. Ya. Sama juga perintah sholat itu. Allah menyiapkan waktu 1 kali 24 jam. Allah tentukan waktu ini subuh, asar, maghrib, isya. Hanya waktu-waktu itu Allah siapkan. Nah kalau kita tidak nikmatin juga ya, artinya kita sendiri yang rugi. Ya betul. Allah siapkan sarana untuk kita hidup, Allah juga siapkan sarana untuk kita beribadah. Gitu loh. Jadi supaya hidup kita tuh tidak hanya sekedar hidup, tidak cuma sekedar
hardolin, dahar, modal, ulin. Tapi juga harus ada ibadahnya tuh, sholat gitu kan 5 kali sehari minimal. Ada ibadahnya. Kalau enggak cuma hardolin aja. Apa bedanya kita sama ayam, sama kambing kan cuma hardolin doang gitu. Soalnya manusia itu beda, disyariatkan untuk ibadah, ada ibadahnya. Sehari 5 kali sholat, setahun sekali ada 1 bulan puasa. Ada haji seumur hidup sekali. Macam-macam ibadah. Supaya kita berbeda dengan makhluk yang lain. Beda dengan ayam, beda dengan kucing. Kucing kalau lagi musim kawin ya kawin aja kan, siapapun diembat kan gitu. Manusia ada koridor-koridornya. Artinya kalau tidak menikmati fasilitas yang diberikan Allah, kita sama dengan kucing. Sama itu. Apa bedanya coba sekarang? Kucing makan, kita makan. Kucing tidur, kita tidur. Kucing beol, kita beol. Kucing main, kita main. Ya kan? Bedanya apa? Kucing sholat, kita sholat, kucing nggak sholat. Kita puasa, kucing nggak puasa dia. Hah? Akal juga membedakan, tapi yang pasti itu adalah ibadah tadi itu yang membedakan. Secara fisik ikutan. Nah, kalau cuma sekedar akal, kalau sudah akal ya apa bedanya kita sama Albert Einstein sama punya akal? Harus dibedakan juga. Perbedaannya kita sama Donald Trump. Donald Trump punya akal, kita punya akal. Beda kita. Kita mah sholat 5 kali sehari ya. Dia mah kagak. Gitu loh. Bedanya. Baik, dari jam 6 lewat. Mungkin itu aja ngobrol-ngobrolnya. Nanti kita lanjutkan sambil menikmati sarapan pagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Dan mohon maaf jika apa yang saya sampaikan ada kesalahan. Kita tutup dengan membaca kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.